Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sudah Yudas meninggalkan ruangan perjamuan. Berkatalah Yesus kepada murid-murid yang lain, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal saat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil Yohanes ketika Yesus bersama para murid mengadakan perjamuan malam terakhir, maka Yesus memberikan sebuah perintah yang baru kepada mereka, yaitu supaya mereka saling mengasihi sebagaimana Allah mengasihi mereka. Lalu timbul dalam pertanyaan saya, mengapa Yesus memberikan perintah baru? Perintah barunya jelas untuk saling mengasihi. Tetapi bukankah di dalam imamat ada juga hukum yang lebih lama yang berbicara tentang kasih? Kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu mengapa Yesus menyebutkan ini sebagai sebuah perintah yang baru? Apakah para murid itu menjadi semakin degil kalau dilihat dalam konteks ini sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan? Ketika Yudas dibisikkan oleh iblis untuk menyerahkan Yesus, apakah dengan demikian Yesus ingin supaya para murid berjaga-jaga, atau mereka sendiri di antara ke-12 rasul itu sudah tidak saling mencintai, mengasihi, ataupun peduli satu sama lain? Maka inilah yang muncul dalam pertanyaan saya. Lalu apakah kasih antara aku dengan Anda semua sama dengan kasih aku secara pribadi dengan Allah? Bagaimana dengan kasih antara orang tua dengan anak? Muncul banyak pertanyaan di dalam pikiran saya. Tetapi saya mau mencoba melihat apa yang menjadi akar masalahnya. Apa yang membedakan antara perintah baru dengan perintah yang sudah ada atau perintah dalam perjanjian lama. Marilah kita melihat satu persatu. Dikatakan bahwa perintah baru itu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Imamat, dikatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Stop. Dalam kitab Imamat ingin digambarkan kasih antara manusia. Ketika aku tidak ingin disakiti, maka aku tidak akan menyakiti Anda semua. Ketika aku tidak ingin dipukul ataupun dicubit, maka aku pun tidak melakukan itu kepada orang lain. Maka kalau dilihat dalam perjanjian lama, disinilah ingin ditekankan kasih saling mengasihi antar manusia. Kita yang ada di gereja ini saling menjaga, saling mendukung, saling tidak menyakiti.
saling mencintai satu sama lain. Tetapi dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa sama seperti aku telah mengasihi kamu. Maka ada tambahan, bukan hanya antar manusia, antar sesama kita, tetapi yang dilihat adalah dasar kita mengasihi, yaitu Allah, atau digambarkan di sini aku dalam A besar, telah mengasihi kamu. Dasarnya bukan lagi karena aku tidak ingin disakiti. Dasarnya berubah karena Dia telah mengasihi aku. Dia telah mencintai aku. Dia yang dengan segala kemanusiaannya mau disalib, mau wafat dan akhirnya bangkit untuk kita supaya setiap dari kita diselamatkan. Maka kasih dalam kitab Perjanjian Lama tidak cukup. Yesus mengajak para muridnya dan para pendengarnya untuk mengasihi lebih lagi, lebih ekstrim. Tidak hanya mengasihi begitu saja, tetapi lihat bahwa aku telah mengasihi kamu. Bahwa aku memberikan contoh kasih itu. Kita ingat dalam Kamis Putih, Yesus yang membasuh kaki para rasul. Dia yang mengadakan perjamuan bersama. Yesus yang mengajarkan untuk mereka saling mengasihi. Yesus yang mendoakan mereka-mereka yang akan menangkap, menyiksa, bahkan membunuhnya. Bahkan pada saat terakhir ketika Yesus ada disalib, ketika ada orang penjahat di sebelah kanan kirinya, ketika seorang mengakui bahwa dia Mesias, maka Yesus memberikan rahmat keselamatan kepada penjahat tersebut. Bahkan pada akhir hidupnya, Yesus mengasihi, Yesus mendoakan, Yesus memberikan keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, mencintai orang yang mencintai kita, mendoakan orang yang mendoakan kita, memberikan sesuatu kepada mereka yang memberikan juga kepada kita. Yesus pernah mengatakan, apa untungnya untukku ketika semua orang lain itu melakukannya? Maka disinilah tuntutan Yesus kepada kita. Lakukan segala sesuatu itu dengan lebih. Cintailah musuh, tidak hanya mencintai, mendoakan musuh. Kadang-kadang mendoakan orang yang di sekitar saja tidak mudah. Ini orang yang sudah melukai kita, membenci kita, kita doakan. Tidak hanya itu, berikanlah pipimu yang satu ketika pipimu yang lain ditampar. Maafkanlah sampai 70 kali 7. Ngomong satu kali maaf aja susah. Tapi Yesus mengajak para pendengarnya untuk memaafkan sampai benar-benar tidak ada lagi luka di dalam hatimu. Dan banyak lagi ajaran-ajaran Yesus terkait dengan kasih yang tidak biasa saja. Lakukan mengasihi orang lain sebagaimana dasar karena Allah telah mengasihi aku, maka aku mengasihi yang lain. Ini juga yang membedakan antara kita sebagai pengikut Kristus dan mereka yang bukan mengikuti Kristus. Dasar cinta kasih kita adalah Allah yang mengasihi kita. Mungkin yang lain punya ajaran lain atau common sense saja bahwa kita harus menolong yang lain yang membutuhkan. Tetapi tidak dengan Yesus. Bunda Teresa menggambarkan kasih yang ekstrim itu demikian. Aku harus mau memberi apapun yang diperlukan untuk berbuat baik kepada sesama. Ini mensyaratkan bahwa aku mau memberi sampai terasa sakit. Sebab kalau tidak demikian, tidak ada kasih sejati di dalam diriku. Dengan kata lain, Bunda Teresa mengatakan,
cintailah orang lain sampai hatimu terluka. Tentu para bapak ibu bisa merasakan ini ya, ketika punya anak, senang, bahagia, anak tumbuh berkembang dengan segala macam pengalaman dalam hidupnya, semakin besar, semakin jauh karena mungkin kuliah, pekerjaan, dan segala macamnya. Tetapi ketika orang tua ini tetap membiarkan anaknya di rumahnya, maka orang tua ini tidak akan membiarkan anak itu berkembang. Melepaskan anak itu sakit. Anak yang kita didik, kita dampingi dari kecil lalu tumbuh besar, pergi meninggalkan rumah rasanya sepi. Tapi kita membiarkan dia untuk tumbuh dan berkembang. Cinta yang kita pegang erat-erat justru malah melukai diri kita dan orang yang kita cintai. Bunda Teresa justru memberikan suatu yang paradoks. Mencintai tapi sampai hatiku terluka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa maksud perintah baru ini? Dalam bacaan kedua digambarkan dalam kitab Wahyu bahwa akan ada langit dan bumi yang baru, ada Yerusalem yang baru, dan segala sesuatu dijadikan menjadi baru. Tentu inilah yang menjadi harapan Yesus kepada para murid. Mewartakan dunia yang baru, dunia di mana tidak ada perpecahan, dunia tidak ada saling ledek-meledek, hakim menghakimi, iri dan segala macam. Kalau kita melihat media sosial, banyak sekali berita-berita yang mengenaskan. Entah dalam dunia pendidikan, dalam dunia politik kita, dalam dunia keseharian kita, dunia artis kita, seakan-akan kasih itu menjadi sesuatu yang jauh dari kita. Ketika kita melakukan tindakan kasih, seakan-akan sesuatu yang viral, bahwa itu memang menjadi sesuatu yang perlu kita perjuangkan, supaya kita memberi kesempatan bagi banyak orang untuk merasakan dunia yang baru, dunia yang penuh dengan kasih. Dan yang kedua, bahwa inilah identitas kita sebagai pengikut Kristus. Bukan kalung salib yang besar yang kita pakai. Kita berdoa di tengah-tengah jalan, di pinggir jalan, di perempatan untuk menunjukkan identitas kita. Identitas kita tunjukkan dengan saling mencintai, menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Allah supaya kita semakin dikuatkan, diberanikan untuk memberanikan diri, supaya dapat mencintai, membagikan kasih dengan lebih ekstrim sebagaimana yang Yesus lakukan. Supaya dunia baru ini dapat terwujud di keluarga kita, tempat kita berkarya, di lingkungan, di gereja kita, bahkan di rumah kita. Amin.